Amerika Serikat berencana untuk mengubah jalur Gaza menjadi resor futuristik. Rencana tersebut disampaikan oleh menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, bersama utusan khusus AS Steve Witkoff dalam presentasinya di depan para calon investor. The Wall Street Journal melaporkan resor futuristik itu rencananya akan diberi nama Project Sunrise. Project Sunrise merupakan rancangan pembangunan Gaza di masa depan dari kawasan bekas perang menjadi kota metropolis yang berteknologi tinggi. Dalam konsep tersebut, Gaza digambarkan akan memiliki deretan resor mewah di tepi pantai, jalur kereta cepat, dan jaringan pintar yang dioptimalkan dengan akal imitasi atau AI. Untuk mewujudkan visi tersebut diperkirakan butuh dana fantastis yang mencapai 70 miliar dolar AS atau sekitar 1.168 triliun rupiah. Sekitar 20% dari total biaya rekonstruksi Gaza juga akan ditanggung oleh Amerika Serikat dalam periode 10 tahun ke depan. Meski tampak megah, rencana tersebut memicu sorotan sebab draft tidak memberikan rincian terkait nasib atau lokasi pemukiman bagi 2 juta warga Palestina selama proses pembangunan berlangsung. Sementara itu, ekonom dari Unit Bantuan bagi Rakyat Palestina di Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, Rami Alazeh, menyebut proses pembersihan amunisi yang belum meledak di jalur Gaza bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Jika pembersihan puing-puing dilakukan pada kecepatan yang sama, dibutuhkan sekitar 22 tahun untuk menyingkirkan puing-puing di jalur Gaza. Pada Oktober 2025, Badan PBB juga telah memberikan perkiraan bahwa ada sekitar 50 juta ton puing yang harus dipindahkan dari Gaza. Proyek terbaru AS terasa kontras dengan penderitaan warga Gaza yang masih dilanda krisis sandang, pangan, dan juga papan. Terbaru, seorang bayi dilaporkan meninggal dunia akibat cuaca dingin ekstrim di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan, bayi berusia 2 pekan itu bernama Muhammad Khalil Abu Al-Khair. Muhammad meninggal pada Senin 15 Desember 2025 akibat hipotermia parah. Otoritas setempat menyebut suhu dingin ekstrim diperparah dengan minimnya perlindungan dasar seperti tenda, selimut, dan pakaian hangat. Situasi ini diperparah dengan kebijakan Israel yang masih membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA menyatakan, pemerintah Israel menghalangi mereka saat akan menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga yang membutuhkan. Badai besar yang baru-baru ini melanda Gaza juga menewaskan sedikitnya 11 orang. Hujan deras dan angin kencang merendam tenda-tenda pengungsian, serta menyebabkan bangunan rusak runtuh. Sementara itu, Hamas kembali mengecam Israel atas dugaan pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah berlaku sejak Oktober lalu. Sedikitnya 393 warga Palestina tewas dan 1.074 lainnya terluka akibat serangan sejak hari pertama gencatan senjata pada 11 Oktober 2025.